Halo teman-teman, bertemu lagi di Belly Post. Di video kali ini, saya akan membahas tentang saham IPO Pern, Perona Indah Picture. Profil perusahaan PT Perona Indah Picture Tbk. Kode emiten Pern, sektor consumer cyclical, subsektor entertainment and movie production. Bidang usaha, aktivitas produksi, pasca produksi, serta distribusi film, video, dan program televisi oleh swasta. Struktur pemegang saham Pern ada 3. 1. Ibu Titin Suryani sebesar 60,99%. 2. Bapak Bedi Kunadi sebesar 38,67%. 3. Ibu Epi Supriyati sebesar 0,34%. Di IPO Pern ini ada lock-up period selama 8 bulan, yaitu masing-masing pemegang saham perseroan menyatakan tidak akan mengalihkan baik sebagian maupun seluruh saham miliknya dalam perseroan selama 8 bulan. Sejak pernyataan pendaftaran penawaran umum perdana saham menjadi efektif, sebagaimana disebutkan dalam 1. Surat pernyataan pembatasan saham Ibu Titin Suryani tanggal 22 Maret 2024. 2. Surat pernyataan pembatasan saham Bapak Bedi Kunadi tanggal 22 Maret 2024. 3. Surat pernyataan pembatasan saham Ibu Epi Supriyati tanggal 22 Maret 2024. Struktur IPO Pern. Jumlah saham yang ditawarkan sebanyak-banyaknya 1.121.650.000 saham biasa atas nama atau sebanyak-banyaknya 23,54% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan setelah penawaran umum perdana saham. Nilai nominal Rp80 setiap saham. Harga penawaran Rp190 sampai dengan Rp195 setiap saham. Jumlah penawaran umum sebanyak-banyaknya Rp218.751.750.000. Rencana penggunaan dana hasil penawaran umum. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum perdana saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan oleh perseroan untuk 1. Sebesar 7,33% akan digunakan oleh perseroan untuk akuisisi properti berupa tanah dan bangunan dengan luas tanah sebesar 160 meter persegi dan luas bangunan sebesar 1060 meter persegi yang berlokasi di Geraha Arteri Mas, Jalan Panjang Kapling 38-68 dan 39-68, RT 19 RW 04, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Status dan sertifikat tanah tersebut saat ini adalah tanah bersertifikat hak milik atas nama Pie Titin Suryani. Terdapat hubungan afiliasi antara perseroan dengan Pie Titin Suryani yang merupakan pihak yang mengendalikan perseroan. Saat ini properti berupa tanah dan bangunan yang akan diakuisisi telah digunakan oleh perseroan untuk kantor operasional dan kegiatan usaha perseroan. Sebagai perusahaan yang akan tercatat di pasar modal Indonesia, maka perseroan memandang penting untuk memiliki aset berupa kantor yang dapat menunjang kegiatan operasional serta kepastian tempat usaha yang dimiliki dalam jangka panjang. 2. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja perseroan, meliputi namun tidak terbatas untuk pembiayaan kegiatan produksi
dan atau akuisisi film, sinetron, serial, digital, dan kegiatan pemasarannya, serta untuk pembiayaan kebutuhan operasional perseroan. Sedangkan dana yang diperoleh perseroan dari pelaksanaan waran seri 1 seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja perseroan, yaitu untuk pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari, antara lain namun tidak terbatas untuk pembiayaan kegiatan produksi dan pemasaran film, sinetron, serial digital, pembayaran gaji karyawan, dan biaya umum operasional perseroan. Penjamin pelaksana emisi efek yang menjadi underwriter di IPO parent adalah PT UOB Kaihian Sekuritas atau AI. Dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, track record underwriter AI ini bagus. Hari pertama belum pernah ditutup di zona merah. Laporan laba rugi. Dari sisi penjualan, terjadi penurunan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Dan pada tahun 2023 berbalik menjadi kenaikan penjualan. Pada periode yang sama, per 31 Maret, akan terjadi kenaikan penjualan pada tahun 2024. Dari sisi laba bersih, terjadi kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja dari PERN ini bagus. Laporan keuangan. Dari sisi aset, terjadi kenaikan dari tahun ke tahun. Dari sisi liabilitas, terjadi kenaikan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Dan terjadi penurunan yang tajam di tahun 2023. Begitu juga terjadi penurunan di tahun 2024. Dari sisi ekuitas, terjadi kenaikan dari tahun ke tahun. Ini merupakan hal yang bagus. Valuasi IPO PERN. Sebelum penambahan dana IPO, harga Rp190, PBV 2,22, per 79,65. Market cap 692 miliar, 336.250.000 rupiah. Harga Rp195, PBV 2,28 per 81,74. Market cap 710 miliar 555.625.000 rupiah. Setelah penambahan dana IPO, harga Rp190, PBV 1,72 per 26,04. Market cap 900 miliar 449.750.000 rupiah. Harga Rp195, PBV 1,75 per 26,73. Market cap 929 miliar 277.375.000 rupiah. Dilihat dari data, terutama PBV sebelum penambahan dana IPO yang berkisar di angka 2,2 dan setelah penambahan dana IPO, PBV sekitar di bawah 2. Hal ini menunjukkan bahwa valuasi IPO PERN ini masih termasuk murah. Kesimpulan. 1. Bidang usaha menarik dan kinerja bagus. 2. Valuasi termasuk murah. 3. Underwriter AI track recordnya bagus. Hari pertama belum pernah ditutup di zona merah. 4. Bonus waran 2/1.
Kesimpulannya, saya beli IPO parent ini pada masa offering atau penawaran umum. Alasannya, 4 poin dari kesimpulan ini menunjukkan bahwa IPO parent ini bagus, terutama di poin ketiga, bahwa underwater AI track record-nya bagus. Hari pertama belum pernah ditutup di zona merah. Disclaimer on. Video ini bukan ajakan membeli atau skip saham IPO parent. Yang namanya saham, termasuk saham IPO, itu tidak pernah luput dari yang namanya risiko, yaitu risiko kerugian. Jadi, setiap keputusan membeli atau skip saham IPO parent itu menjadi tanggung jawab pihak masing-masing. Nah, itulah penjelasan saya tentang IPO parent, Perona Indah Picture. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian. Oke, sampai bertemu di video saya yang selanjutnya.